per akun dong, per user. Ya. Ya kan kalau dilihat dari harga per user ya jelas lebih mahal Premiere dong daripada CapCut. Enggak lah, kalau lihat dari sisi kegunaan akunnya dong. Lebih murah Premiere, lebih worth it. Walaupun mahal sedikit ya, tapi lebih worth it daripada. Ya tetap aja mahal sedikit. Tapi lebih worth it. Iya, tapi kan sama aja lebih mahal sedikit. Untuk orang kayak kantong pelajar kayak gitu, yang mungkin gue gak punya duit sebanyak itu buat beli atau buat berlangganan Premiere, itu ya mending CapCut gak sih? Versus, there is always an opposite side. Kalau gue milih CapCut itu karena user friendly banget. Terus juga kalau misalkan lu nih sebagai editor pemula gitu, menurut gue CapCut itu aplikasi yang cocok karena yang tadi gak ribet. Terus juga si CapCut itu bisa dibawa kemana-mana karena dia tersedia versi mobilenya. Jadi kayak lo mau di mana aja, kapan aja gitu. Kalau misalkan lo lagi mager nih kemana-mana, terus lo cuma modal rebahan sambil edit video tuh gampang gitu loh. Makanya gue suka banget sama CapCut. Kalau gue suka Premiere Pro karena pakai Premiere Pro itu fleksibel banget. Fleksibilitasnya jauh daripada CapCut. Terus efek-efeknya juga banyak banget. Mulai dari bisa edit audionya, terus ngasih transisi dan lain-lain, itu banyak banget. Terus bisa kolaborasi langsung tanpa ekspor sama aplikasi lain kayak After Effects, itu bisa langsung. Terus motion grafiknya juga bisa import dari luar, maupun ekspor juga bisa. Ya intinya Premiere Pro itu diperuntukkan untuk pekerjaan profesional. Menurut gue nih, kalau Premiere itu ribet banget karena tadi di Premiere itu nggak ada versi mobilenya, terus juga nggak ada versi browser juga. Kalau di CapCut itu kan ada. Jadi kayak kalaupun lo gak install tuh aplikasi, lo masih bisa akses web browsernya, terus lo edit di sana. Terus juga menurut gue kalau Adobe Premiere itu lebih buat ya emang sih untuk orang-orang profesional. Tapi kan di dunia ini tuh bukan cuma orang-orang profesional semua yang edit, tapi ada juga orang-orang atau editor baru yang which is dia tuh cuma mau belajar ngedit pertama kali gitu. Jadi menurut gue kalau Adobe Premiere tuh kurang relevan ya. Maksudnya kayak gimana ya, kurang gitu buat digunain karena gak semua orang tuh bisa langsung gampang pakai fitur-fiturnya lah. Terus juga orang tuh gak akan bisa langsung pakai fitur-fiturnya karena menurut gue itu rumit gitu. Sedangkan kan kalau di CapCut itu kayak lu tuh ada versi mudahnya, kayak ada template yang udah jadi yang lu tuh bisa langsung masukin aja tuh video kayak foto kayak, jadi lo lebih gampang aja gitu buat ngedit. Oke, menurut gua CapCut terlalu ini sih, terlalu template sih. Jadi enggak sefleksibel Premiere Pro. Jadi maksudnya kayak misal durasi transisi nih dari animasi scene 1 ke scene 2 itu kan ada transisinya tuh. Nah animasinya itu kalau di CapCut enggak sefleksibel Premiere Pro. Jadi kayak si animasinya kurang bisa dimainin sih. Terus dari speed remapping namanya. Kalau di Premiere Pro speed remapping. Nah kalau di CapCut itu ya cuman template doang. Setahu gua ya itu ada 8 template di CapCut tuh. Nah itu gak bisa dimainin, ya udah cuman segitu doang. Nah kalau di Premiere Pro apapun itu, mau animasi, mau zoomnya, mau
posisinya, mau speednya itu bisa diatur lah semau kita. Kalau di CapCut itu bener-bener template itu. Nah, untuk pekerjaan profesional menurut gua kok CapCut kurang sih. Tadi kan lu bilang kalau semisalkan CapCut itu kurang fleksibel lah segala macem. Tapi kan CapCut juga nggak kalah bagus dari Premiere Pro, dan banyak orang yang nggak gunain CapCut. Ya agak tahu sih kalau ada Premiere Pro itu banyak orang nggak ya yang tahu, dan banyak orang nggak ya yang bisa gunain itu. Kalau CapCut kan lo install template banyak gitu, terus ya udah gampang. Di Premiere nih kan ada motion graphic. Kalau di CapCut itu teks animasi. Nah, di Premiere itu bisa import motion graphic, bisa juga export motion graphic. Nah, di CapCut bisa nggak kayak gitu? Setahu gua gak bisa ya. Tadi nyinggung soal user ya. User Premiere Pro itu banyak. Yang dari HP juga banyak kok pindah. Dari HP yang aplikasi sejenis CapCut pindah ke Premiere Pro banyak kok. Enggak orang yang dituntut untuk profesional aja. Pemula-pemula juga banyak kok, banyak yang pindah ke Premiere Pro. Kalau CapCut itu rata-rata yang gua tahu, rata-rata orang yang mau instan. Kan banyak template tuh. Lagi di mana edit dah beres. Tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Enggak kayak Premiere Pro yang efek ini itulah, kayak 3D segala macem. Kalau CapCut kan cuman tek beres. Lah, ini video apaan? video basi gitu, gak biasa aja gitu, efeknya cuman transisi khusus udah gitu doang. Gak ada yang spesial gitu. Template doang udah. Oke, kalau kan yang tadi lo omongin itu kan soal gimana, itu kan tergantung orang ya. Kalau orangnya emang gak mager gitu, terus kayak mau ngedit lebih effort, itu kan juga di CapCut juga bisa. Ya, ada editan biasa, gak harus template semua. Ya, lebih baik di Premiere Pro kalau lebih effort banyak, pasti hasilnya juga bagus kan. Nah, kalau di CapCut itu diperuntukkan untuk edit video yang instan, yang singkat. Makanya banyak template efek, template transisi, template apalagi tadi itu speed remapping, template teksnya juga banyak. Premiere Pro bisa fleksibel banget, bisa ekspor motion graphic, bisa share motion graphic, terus bisa import juga motion graphic dari orang. Terus transisinya juga mau gimana ya terserah kita, mau mau zoom in zoom out. Premiere Pro itu ya fleksibel lah. Kalau CapCut menurut gua terlalu template sih, nggak cocok buat pekerjaan profesional. Cuman diperuntukkan untuk orang-orang yang pengen instan. Sebenarnya nggak bagus sih. Tapi kalau semisalkan pakai Premiere nih, kan itu juga butuh banyak waktu. Menurut gue itu ketika lo ngedit di Premiere itu lo tuh kayak harus punya banyak waktu buat fokus ngedit gitu loh. Enggak juga. Karena menurut gue fiturnya tuh banyak. Ya oke lah, orang pemula bisa pakai Premiere Pro juga. Cuma kan buat nge-explore satu-satu itu menurut gue lumayan makan waktu karena fiturnya lebih banyak gitu. Tapi kan tadi lo bilang Premiere itu lo bisa masukin apa segala macem gitu, lebih banyak. Terus CapCut itu lebih template. Menurut gue sih enggak. Ya karena itu juga sih, kalau semisalkan lo ngedit di Premiere, menurut gue itu lo harus punya banyak waktu. Kayak ngerti gak sih, lo tuh mager gitu, dan lo tuh harus buka laptop atau PC karena si Premiere itu
nggak ada di mobile. Orang kalau mager gitu, terus kayak ya udah malu mager, lu harus buka laptop, apa gak makin mager? Ya, Kan solusinya CapCut. Ya kalau mager jangan ngedit, ngapain ngedit? Ya kan maksudnya bukan mager dari sisi ngeditnya, tapi mager buat kayak lu sambil beraktivitas apa, kan lu bisa sambil rebahan, terus kayak ya udah gitu keluarin handphone sambil ngedit bisa. Bisa kok, laptop sambil rebahan bisa kok. Kalau misalkan dalam perjalanan jauh yang gak memungkinkan lo buka laptop gimana? Emang di perjalanan bakal ngedit gitu? Kan gak tahu. Orang kan mungkin ada yang kerjanya pindah-pindah tempat, atau mungkin ada perjalanan keluar kota. Ya kan di perjalanannya kan fokus di perjalanan, jangan fokus ngedit. Kalau misalkan ada sesuatu yang urgent, Bisa kok buka laptop bentar. kalau di pesawat Emang di pesawat boleh main HP? gak bisa. Ya Ya terus, tapi kan kalau semisalkan apalagi CapCut online, gak bisa offline. Kalau sinyal gak ada, bisa kok, CapCut ada di versi mobile itu lo bisa ngedit tanpa harus lo online. Ya maksudnya kan kalau naik pesawat itu kayak di detik-detik lo mau take off nih, atau ya pokoknya pas di detik-detik lo sebelum take off kan lo bisa ini dulu apa, buka HP lo, buka gadget lo, terus lo ngedit dulu bentar gitu. Kan gak mungkin ya kalau misalkan udah detik-detik lu mau berangkat gitu, terus kayak lu harus buka laptop. Ya siapa tahu laptop lu taruh di mana gitu, terus di bagasi gitu ya di itu atas. masalah sendiri, gak ngedit dari sebelum deadline. Kalau mepet gitu ya salah sendiri itu. Kalau misal nih mau take off nih, orang-orang pada pakai seat belt, pakai apalah, ini malah masih ngedit, nggak peduli sama diri sendiri apa gimana itu? Lah ya kan itu namanya juga kalau semisalkan ada ternyata pas abis lu ngedit tuh yang udah lu siapin jauh-jauh hari, terus ternyata ada satu aja gitu kayak kurang apa nih gitu, bisa ditambahin apa gitu yang mungkin bisa bikin editan lo lebih bagus tuh, kayak ya kan nggak tahu, siapa tahu kan dari setelah video itu jadi baru kelihatan. Nggak tergantung salah orangnya nggak ngedit jauh-jauh hari dong. Ya kan bisa pas udah landing. Ya iya, Udah makanya tadi kalau misalkan lu pakai CapCut, lu di detik-detik itu tuh lu masih bisa memperbaiki itu. Kalau gak ada sinyal, misal nih awalnya kan online, di CapCut kan online nih. Kan kalau di Premiere Pro kan offline nih. Cuman apa namanya, buka laptop, edit bentar, udah beres. Tinggal save, ekspor udah beres. Tutup laptop lagi, gampang. Gak perlu ada sinyal, gak perlu ada apa. Terus kalau misal nih di laptop kita, terus ngeditnya mau di laptop orang, aduh ini gimana? Tinggal mindahin file project sama aset-asetnya ke laptop sebelah. Kalau CapCut gak bisa ditransfer file gitu aja. Lah tapi kan bisa sebelum lu kemana gitu. Kan CapCut nggak hanya cloud aja, nggak hanya online aja. Lu kan setelah ngedit, lu bisa di save ke storage penyimpanan internal lu, HP lu, ya which is gak harus perlu sinyal dong. Nah terus juga dari sisi oke lah kalau lu bilang kalau CapCut itu ribet soal penyimpanan, tapi kan Premiere juga mahal kali langganannya. Enggak kok, ada yang satuan, ada yang langsung include banyak aplikasi di Creative Cloud-nya. Tapi setahu gue itu tuh kalau untuk Premiere-nya doang itu kurang lebih dari $22 per bulan. Sedangkan CapCut itu cuma 100 ribuan per bulan. Enggak segitu. Premiere Pro doang. Premiere Pro. Enggak segitu, enggak sampai $22. Enggak kok. Kalau dirupiahin itu sekitar 126.000 per bulan. Yang harga aslinya itu 113.000 per bulan. Itu satuannya ya. Kalau include semua aplikasi itu lebih murah lagi, apalagi yang bisnis. Nah kalau di CapCut kan ada nggak ada ini ya. Kalau di Premiere Pro ada plan individual, plan bisnis, teacher student juga ada. Itu malah yang lebih murah itu teacher and student, harga yang paling murah itu. Nah kalau CapCut satuan cuman 3 kalau gua gak salah ya, ada 4 kalau di CapCut itu. Yang paling murah itu yang per bulan. Ya. Betul gak? Ya. Nah, yang per bulan yang
berapa ratus ribu tadi? 103.000 kurang lebih lah. Dari 130 kalau gak salah gue Kalau lihat. teacher and student itu bisa dipakai 2 orang dengan harga nggak lebih dari 200.000. Tapi kan dua akun, bukan tapi 2 kan akun, itu- satu akun dipakai lebih dari 2 orang. Tapi kan itu jatuhnya beli kayak buat user kan, akun usernya kan. Enggak, bukan satu akun pakai banyak orang. Nah kalau CapCut, setahu gua cuman bisa di 2 atau 2 kalau nggak salah 2 komputer yang berbeda. 3 PC yang berbeda. Itu kalau misal PC yang keempat login, PC 3 ini bakal logout otomatis satu dari 3 PC ini. CapCut gitu. Dimaksimalin 1 akun 3 PC. Kalau Premiere Pro yang teacher and student itu bisa lebih dari 2 sampai 3 orang. 1 akun di beda PC. Tuh. Nah, yang individual itu maksimal 3. Sama kayak CapCut. Kalau akun yang individual ya. Bentar. Bisnis maksud gua, sorry. Bisnis itu kalau nggak salah 3 sampai 4 deh. 3 sampai 4 PC yang bisa pakai 1 akun. 1 akun bisa di 4 PC yang berbeda. Kalau PC kelima login, 1 dari 4 PC itu pasti logout. Gitu. Oke, tapi kan tadi kalau dibandingin nih, kalau kita bandingin harga gitu ya, yang CapCut itu kan 1 akun bisa di beberapa PC atau perangkat kan, maksimal 3 gitu kan. Ya daripada, ya kan itu jatuhnya perbandingan dari individualnya dong, per akun dong, per user. Ya kan kalau dilihat dari harga per user ya jelas lebih mahal Premiere dong daripada CapCut. Enggak lah, kalau lihat dari sisi kegunaan akunnya dong. Lebih murah Premiere, lebih worth it. Walaupun mahal sedikit ya, tapi lebih worth it Ya daripada tetap aja mahal CapCut. sedikit. Tapi lebih worth it. Iya, tapi kan sama aja lebih mahal sedikit. Untuk orang kayak kantong pelajar kayak gitu, yang mungkin gue gak punya duit sebanyak itu buat beli atau buat berlangganan Premiere, itu ya mending CapCut gak sih? Ada kok yang grouping kayak kan Pak. Nah kalau di CapCut bisa nggak grouping gitu? Gak bisa kan? Cuman individual kalau di CapCut setahu gua ya. Di Premiere Pro itu gitu. Jadi ada yang jual, ada yang beli nih akun grup. Satu akunnya itu misal 5 orang lah, dijual lah ke orang, bisa harga murah. Ya itu jatuhnya sharing kan? Iya, sharing. Ya kan itu berarti Premiere itu marketnya itu untuk orang-orang yang mungkin ada kolaborasi timnya. Karena editor mungkin gak cuma 1 orang nih, tapi ada beberapa orang. Itu bisa sharing akun, jadi itu lebih aman. Kalau di CapCut itu kan lebih ke personal, karena kebanyakan yang pakai CapCut itu secara personal aja. Apalagi di Gen Z sekarang nih yang lagi booming banget bikin video TikTok gitu, which is edit jedak-jeduk gitu. Itu kan pasti lebih banyak kegunain CapCut. Ya itu menurut gue sih beda peruntukannya aja sih, beda buat marketnya aja. Kalau soal marketing, kata gue enggak sih. Kalau Premiere Pro itu bukan untuk kalangan yang buat grup aja ya, buat berkolaborasi. Ya intinya satu tim banyak orang gitu ya. Enggak personal kayak yang tadi disebutin. Premiere Pro itu bisa dipakai individual. Ya maksudnya kalau mau beli satuan nih, mau beli satuan, cuman aduh agak mahal nih 130 ribuan satu akunnya. Ya udah ikut aja ke orang lain, ikut aja Iya, sharing ke grup. kan? Iya, sharing ke grup orang lain, lebih murah daripada individual. Tapi dari sisi secure-nya aman gak kalau sharing kayak gitu? Aman dong. Sedangkan kan kalau CapCut personal kayak ya udah gitu, lu yang bisa akses sendiri gitu. Kan kalau Premiere bagi-bagi sharing-sharing akun kayak gitu. Kalau Dan itu kan pasti yang dimilikinya sama 1 orang dong. nah, kalau yang di-share itu akunnya. Yang di-share itu akunnya, bukan file projectnya. Kalau file projectnya disimpan di lokal. Iya. Nah, kalau akunnya itu bisa pakai yang si adminnya atau bisa pakai kita sendiri. Nah, nanti di invite ke grup dia.
Gitu. Jadi Nah, nanti kalau udah habis nih masa tenggangnya, ya udah langsung di kick, nggak diapa-apain. Cuman ke adminnya kasih email kita atau kita dikasih email password sama adminnya, ya udah. Tapi kayak ini gak sih, lebih menurut gue tuh tetap aja ribet. Menurut gue tuh tetap aja Premiere itu ribet. Ya kalau di CapCut nih, sebenarnya yang keunggulannya itu, kalau lo render video itu gak berat, dan lo bisa pilih kualitas sampai dengan 2000 atau 4000 pixel. Ya gue sih gak tahu kalau di Premiere. Bisa-bisa aja. Malah lebih kalau di Premiere ya, kalau masalah render malah lebih fleksibel loh. Banyak tipe-tipenya. Nih ya, tipe render video itu enggak harus H.264 doang. Ada yang H.265, H.264 strip berapa, terus ada 4K, ada 2K, ada 8K yang paling tinggi. Itu di Premiere ada. Nah, di CapCut maksimal berapa? 4K doang. Premiere Pro sampai 8K, 8K pixel, 8000 pixel. Tipe-tipenya juga banyak kok. Ya mungkin kalau di situ di CapCut terbatas. Cuma kan ada fitur-fitur lain yang lebih apa ya? Lebih canggih juga. Di CapCut sekarang udah ada AI-nya. Misalkan nih untuk orang-orang yang punya bisnis, kayak contohnya pakaian kayak gitu-gitu. Itu kan lu cukup foto produk lu, terus lu bisa pakai AI biar si AI itu yang cobain foto produk lu. Jadi kan lo gak perlu pakai atau sewa model. Lu gak perlu bayar model buat foto si produk belanjaan lu. Nah sekarang di CapCut udah ada fitur kayak gitu juga. Ya mungkin export import yang tadi lo bilang soal teks itu gak ada. Tapi ada kelebihan lain juga, yang diantaranya ya tadi fitur AI tadi. Terus juga udah dilengkapin sama teleprompter juga. Kalau lo kalau mau tag video nih, terus lo mau sambil nyontek teks ya, lo juga bisa kayak gitu. Emang di Premiere bisa kayak gitu? Bisa. Coba jelasin. Bisa tapi bukan di Premiere Pro nya sih. Di yang biasa kan? Di produk Adobe yang lain. Adobe yang lain kan? Ya, Itu yang bikin ribet. Maksudnya kalau lu cuma punya satu Adobe Premiere, kan lu gak bisa edit kayak gitu karena lu harus install aplikasi-aplikasi Adobe lainnya. Sedangkan kalau di CapCut itu udah bisa kayak gitu, dan itu pun free, gak harus pro. Tetap aja terbatas. Tapi kan seenggaknya dia punya fitur itu dong. Tapi terbatas, gak bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Ya daripada gak ada sama sekali. Premiere Pro kan bisa explore lebih jauh lagi, bisa ambil motion graphic dari orang. Bukan ambil, maksudnya beli dari orang, terus kita juga bisa ngasih ke orang lain motion grafiknya ya, teks, terus transisi, terus efek-efek yang lainnya. Di CapCut kalau ekspor import itu ya motion graphic kan gak bisa CapCut. Ya kan lu bisa main, Pro bisa fleksibel lah kan lu bisa main di overlay sama aja. Dia di CapCut juga kan ada, tinggal lu beli hal yang serupa gitu kayak motion dari teksnya itu, terus lo tambahin. Tapi terbatas. Iya, tapi kan ada fitur itu juga yang bisa menyaingi Premiere Pro ya untuk editor-editor pemula nih. Karena menurut gue ya emang CapCut itu untuk editor pemula itu cocok banget, karena yang baru explore kira-kira fitur-fitur untuk ngedit foto atau video itu ada apa aja sih? Ya menurut gue CapCut udah cukup. Tapi terbatas. Enggak. Terbatas. Kelebihan dan kekurangan itu ada. Iya, tapi terbatas kelebihannya. Iya, Premiere juga sama aja punya keterbatasan. Tapi kekurangannya lebih dikit daripada CapCut. CapCut juga lebih banyak kelebihannya. Tapi terbatas. Dan ya emang terbatas untuk yang fitur tadi. Tapi kan ya rendernya gampang coy. Ya, tapi terbatas cuma sampai 4K. Yang penting bisa dibawa kemana-mana.
tapi terbatas fiturnya. Yang penting ada versi mobile. Ada, Emang Premiere ada? ada Di Premiere mana? Pro juga, tapi masih beta. Ya itu belum launching rilis yang sebenarnya kan. Tapi fleksibel, nggak kayak CapCut terbatas. Ya yang penting kan bisa dibawa kemana-mana. Tapi kan terbatas. Enggak, masih ada tadi fitur-fitur yang ada di CapCut terus di Premiere nggak ada, harus nginstal di Adobe Plane. Enggak, bisa kok di Premiere Kan Pro tadi lu yang fleksibel. ngomong. Enggak, kapan? Tadi. Tadi Itu fleksibel, di Premiere itu fleksibel, kalau di CapCut terbatas. tapi kan bisa dibawa kemana-mana. Tapi terbatas fiturnya. Buat kalian yang punya uang lebih dikit nih, tapi pengen punya efek yang banyak, terus fiturnya juga banyak, terus fitur-fiturnya gak terbatas lah, bisa ekspor impor. Nah, lebih baik kalian milih Premiere Pro daripada CapCut yang terbatas, cuman efeknya gitu-gitu aja, terus fiturnya cuman gitu-gitu aja. Nah, kalau yang setuju sama statement gua tadi, komen di bawah. Nah, kalau ada nih yang membantah statement gua, boleh komen di bawah juga. Nah, tadi kalian udah simak kan gimana penjelasan versus si Premiere ini. Buat kalian yang emang suka atau mau belajar ngedit tanpa anti ribet, terus juga proses renderingnya cepet, abis itu tersedia di versi mobile, terus harganya juga lebih murah dibandingkan Premiere, gua saranin kalian pakai CapCut aja. Dan buat kalian yang udah ngegunain CapCut, tolong dong komen di bawah